itu terbuka, tapi masih terpas yang itu boy. Takut orangnya kan banyak kan. Iya, iya. Kesepakatan ya. Iya. Padahal areanya sekarang begini. Iya. Gitu lah. Iya. Mereka yang menginginkan. Ya, ini Kepala Balai BPSPL Makassar ya, PPRL. Pak Permana, ini kan menarik tadi, ada interaksi, ada diskusi tentang pengalaman teman-teman YKL. Kira-kira dari sisi BPSPL benefitnya apa nih kira-kira untuk misi BPSPL di Makassar? Ya, makasih Pak Aman. Iya. Jadi program ini membantu pemerintah Pak dalam memperkuat kelompok masyarakat yang ada di dua pulau, Pulau Tanjukang dan Bangkai, Iya. dalam pengelolaan perikanan berbasis masyarakat. Iya. Kebetulan saat ini adalah gurita. Yang kita jadi fokuskan dari sisi BPSPL adalah konsep pengelolaan perikanannya secara berkelanjutan sudah memperhatikan konservasi, konservasi habitat di tempat hidupnya gurita berupa terumbu karang secara otomatis dijaga gitu. Tidak hanya melakukan penangkapan secara selektif berdasarkan waktu yang dibatasi, tapi juga kemudian dia juga ikut menjaga tidak ada lagi pengeboman ikan. Nah, ini yang signifikan bagi kami, berkurangnya aktivitas pengeboman, penggunaan racun dan seterusnya yang merusak terumbu karang ini tidak berdampak. Iya. Perubahan perilaku ini yang kita sudah terbaca ya bahwa partisipasi aktif dalam 2 gitu. tahun setengah ini ada perubahan ke arah sana. Untuk legislasi kira-kira gambaran kira-kira ke depan mungkinkah misalnya ini menjadi dimudahkan prosesnya untuk kemudian mendapat persetujuan pemerintah begitu tentang zona lindungnya mereka? Ke depan ini sedang kita bahas Pak, pengusulannya menjadi kawasan konservasi perairan yang ada di Pulau Tanjukang. Semoga hasil ini bisa memperkuat Pak. Ya. Harapannya ketika ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan di wilayah ini, maka pengaturannya akan lebih selektif lagi. Dan ke depan masyarakat yang harus mendapatkan manfaat. Jangan sampai dibatasi tangkapannya, tapi masyarakat nggak bisa dapat. Iya. Dan yang pasti ini sebangun dengan RZWP apa yang provinsi ya, udah ya. Ada peraturan daerah tentang perencanaan tata ruang. BP3K sudah diintegrasikan Pak. Iya, benar. Diperdaya jadi satu sekarang. Oke. Terima kasih banyak Pak Permana. Kasih. Pendapat tak dengan kegiatan ini, melihat bagaimana LSM, bagaimana perguruan tinggi ikut mempromosikan sustainable fishery dari perspektif kampus dari FIKP kira-kira Kak? Iya, saya kira itu hal yang sangat penting karena keberlanjutan itu tanggung jawab semua orang, pelaku termasuk dunia kampus, sehingga mereka harus mengerti keberlanjutan itu sebenarnya apa. Dan yang harus mereka tahu juga bahwa ikan itu adalah sumber pangan, maka dia harus berkelanjutan. Kalau tidak, dunia akan mengalami kesusahan pangan. Dari sisi bagaimana memproteksi gurita gitu ya. Nah ini Kak, ini kan this is not the first time ya, ada banyak project tentang sustainability, tentang dampak, tentang bagaimana relevansi itu. Menurut kita apa kira-kira yang unik atau yang mungkin bisa berbeda dari sini? Jadi seharusnya semua kita ya, entah pemerintah maupun kampus itu sudah bisa memetakan lokasi-lokasi yang potensial, sehingga yang potensial itu memang harus dijaga. Kalau keberlanjutan memang harus seperti itu. Jadi ketahui dulu daerah potensial di mana ikan maupun hewan lainnya, barulah dibuatkan strategi keberlanjutan. Oke, terima kasih banyak Kak Alvan Elwan dari FIKP UNAS di jurusan tak di sana memang PSP. Oh iya, makasih banyak Kak. Thank you. Siap Kak. Senang sekali mengikuti acara seminar yang digelar oleh Yayasan Konservasi Laut. Ini berkaitan dengan pengalaman mereka memfasilitasi kurang lebih 2 tahun di Pulau Tanjukang dan Langkai. Ini berkaitan dengan perlindungan atau proteksi gurita yang menurut saya ini bisa menginspirasi. Berdasarkan seminar tadi itu ada banyak hal yang berkaitan dengan bagaimana fasilitasi mereka pada pendataan, pada identifikasi potensi, kemudian rantangan pengelolaan, juga upaya mereka mengembangkan potensi ekonomi
warga, termasuk memutuskan atau memfasilitasi bagaimana sistem buka tutup ekosistem laut. Intinya ada larangan untuk mengambil atau masuk di area itu yang diproteksi, kemudian mereka menikmati hasilnya setelah berbulan-bulan. Ini contoh yang baik, dan tadi dibahas bahwa ke depan perlu kolaborasi, perlu kerjasama antar pihak, apalagi ini adalah merupakan wilayah pesisir dan laut, termasuk di wilayah Kota Makassar, sehingga perlu sinkronisasi, misalnya dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Salam dari Makassar.